Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Berjumpa lagi di ibadah pagi lawatan Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah pagi lawatan Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dari sepanjang kami tidur di malam hari sampai di pagi hari ini. Kami ingin memulai ibadah pagi lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dan kami siap untuk memuji-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dan menyatakan bahwa sebab Dia besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk mengawali minggu ini. Bapa, tolong bantu kami untuk kami dapat memahami firman-Mu supaya dapat kami terapkan di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dan adik-adik yang mungkin menonton tayangan ini. Kita bertemu lagi dalam pagi lawatan Tuhan yang disediakan untuk mengawali kita menjalani minggu ini. Oke. Kalau kita mau
merenungkan ya sedikit ya. Kadang-kadang tuh hidup kita tuh punya masalah yang kadang-kadang membuat kita ngerasa tertekan. Dan kalau itu tiba, kadang tuh kita suka keceplosan ngomong kata-kata tertentu misalnya. Mungkin ada yang waktu lagi dapat masalah ngomongnya anjir misalnya gitu. Atau ada yang ngomongnya aduh mampus gue. Atau ada lagi yang ngomongnya macam-macam. Ada yang S-word lah. Mungkin teman-teman ada yang tahu S-word. Ada yang F-word lah. Macam-macam. Itu bisa terucap gitu. Dan itu kadang keceplosan. Mungkin kita nggak bermaksud begitu, tapi karena begitu beratnya tekanan yang kita alami, entah apapun itu ya, kita langsung keluar gitu aja, naturnya udah keluar gitu aja gitu. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian, teman-teman semua ngerisih dengar saya tadi mencontohkannya kata anjir, aduh mampus gue. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara jadi risih, saya yakin Tuhan juga lebih risih dengarnya gitu. Jadi kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang punya tekanan sangat berat, tapi nggak keceplosan. Ya mungkin memang di zaman itu, apalagi itu di latar belakang Alkitab, nggak ada kata anjir ya. Tapi kita bisa menarik pelajaran dari situ ya. Mari kita buka di Ayub 2 ayat 9 dan 10. Ayub 2 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lalu Ayub bilang gini, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi kita tahulah tekanan Ayub ya. Harta-hartanya secara tiba-tiba dirampok oleh orang, hewan-hewan peliharaannya. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa baca. Lalu anaknya tewas seketika oleh angin ribut. Teman-teman juga bisa baca di bagian-bagian sebelumnya. Dan itu pasti membuat Ayub terpukul. Pastilah. Kalau harta nggak bisa membuat Ayub terpukul, anak-anak bisa membuat Ayub terpukul. Ditambah, ternyata dia harus sakit. Yang saking gatalnya, dia menggaruk badannya dengan beling, dengan serpihan kaca atau apapun lah yang tajam-tajam. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga bisa baca. Dan dalam kesemuanya itu Ayub nggak berdosa. Mungkin kalau di zaman sekarang Ayub nggak bilang, aduh mampus gue, atau aduh anjir berat banget sih nih, atau atau apapun lah. Ayub nggak gitu. Tapi Ayub memberikan teladan kepada kita bahwa dalam tekanan hidupnya dia tidak berdosa terhadap dengan bibirnya, dengan perkataannya. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, teman-teman semua, adik-adik yang saya kasihi, mari kita belajar dari Ayub. Ya memang kita bisa mengalami hal yang berat ya. Dan kadang itu memancing emosi kita untuk mengucapkan sesuatu. Tapi mari kita mencoba mengatur perkataan kita, mengendalikan perkataan kita. Sebab kita rasa-rasanya nggak mungkin bisa mengendalikan keadaan kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Dan kita tidak mungkin bisa mengendalikan diri kita kalau kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita. Ya oke lah, keadaan tidak bisa kita kendalikan. Tapi paling nggak diri kita harusnya sih bisa kita kendalikan. Dengan yang pertama, langkah sederhana adalah mengendalikan perkataan kita. Mungkin waktu kita menghadapi tekanan, kita bisa meningkatkan kesadaran kita bahwa kita nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang membuat Tuhan risih, membuat Tuhan berduka, membuat Tuhan tidak nyaman. Mungkin ada di antara saudara-saudara sekalian yang masih muda dan berpikir bahwa ini kan mulut-mulut gue, yang penting gue nggak ngerugiin orang lain. Betul, yang penting tidak merugikan orang lain. Tapi
mulut ini bukan mulut kita hanya pengelola. Dan suatu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban bagaimana kita bisa menggunakan mulut kita, bagaimana kita mempergunakan mulut kita, entah dengan baik atau tidak. Tuhan akan menuntutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga perkataan. Bukan hanya dalam hal-hal biasa aja, tapi waktu dalam tekanan kita nggak mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat. Gitu. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian mau curhat tentang masalah yang dihadapi, boleh komen di bawah, boleh tulis di kolom komentar, bisa saling berbagi, dan mungkin aja ada yang bisa memberikan saran atau apapun lah yang perlu. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau cerita-cerita, silakan kirim di kolom komentar ya. Oke, intinya hari ini kita belajar tentang bagaimana kita sebaiknya tidak berkata sembarangan walaupun ada di dalam tekanan. Ya, kira-kira seperti itu. Amin untuk firman Tuhan. Saya berharap kita semua semakin diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terakhir pesan saya, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Oke, kita berdoa. Bapa, terima kasih sederhana yang kami dengar hari ini, tapi kami percaya ini bisa menjadi bekal kami untuk kami menjalani hidup kami guna berupaya menjadi sempurna seperti Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, tolong bantu kami supaya kami dapat melakukan firman. Kami menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Bapa tolong bantu, Bapak tolong bimbing kami di dalam keseharian kami, agar di dalam kami menjalani hari kami tetap sadar, tetap mawas diri, dan tetap menghayati kehadiran-Mu. Nggak cuma kami menghayatinya di gereja, tapi di keseharian kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.